brother semua, kembali lagi bersama saya Kodewo di acara Undergrounds di Gerilyawan Militia TV. Kali ini sama teman saya dari jauh nih, baru ketemu juga. Akhirnya sampai juga nih, dari tebing. Dari tebing tinggi ya? Iya, tebing tinggi. Ini adalah, coba perkenalkan diri aja lah, Andi lah, bebas. Ya, seperti biasanya lah, dikenal dengan nama Pop, Pak Pop gitu aja lah Pak Pop panggilannya gitu ya. ya. Kalau diterus-terus nama panjangnya lucu. Kenapa dipanggil Pop? Emang namanya Pop? Memang namanya Poppy. Oh, Poppy namanya. Poppy Andi. Poppy Andi. Karena nanti kalau ada kawan kenalan, dia nyimpan nama aku, dibikinnya di nomor handphone Poppy, nanti yang telepon bisa jadi cemburuan. Disangkanya siapa kali ya? Disangkanya siapa kan? Jadi nama pendek aja. Tapi keren juga namanya. Nah, kenapa namanya perempuan ya? Orang tua ngasih nama perempuan. Orang tua. Ya nggak tahu ya. Bapak. Apa dulu disangkanya perempuan kan? Iya, bisa jadi mungkin kan, ini kayaknya bayinya perempuan, ini kasih nama aja lah Poppy kan. Namanya Poppy ya, Poppy Andi ya. Pantesan aku dilihat tadi di itu Pop. Iya. Pop juga gitu. Kenapa nggak Andi Rock gitu sekali? Ya nih, Pop Andi ini, Mr. Andi ini, Andi aja ya panggilnya. Andi Pop Lah, nggak apa-apa. Mr. Pop aja. ini adalah salah satu gitaris juga vokalis dari band Papercut. Ya. Papercut ada di kompilasi itu ya? Ada di itu ya, Sumatera. Sumatera Grants yang Yang merah itu ya? Yang merah. Oh, punya aku digituin. Oh iya ada. Aduh, lupa. Saya pernah aku yang ngatur semua. Ya, salah satunya ada di kompilasi itu, kompilasi Sumatera Grants se-Sumatera ya. Jadi dari Aceh sampai Lampung tuh, kami alhamdulillah bisa bersatu dulu dalam kompilasi. Ya mudah-mudahan bisa berlanjut di kompilasi kedua. Sama ada katanya sih pengen jambore ngumpul bareng. Itu ditunggu-tunggu. Itu tuh keren banget ya, satu Sumatera kalau ngumpul bareng. Rindu banget ya. Rindu banget. Oke, gimana nih, saya mau nanya nih sama Grants di tebing tinggi nih. Selain si Mr. Ivan dari apa yang saya kenal, Stupid Zero, awal teman saya yang saya pertama kali kenal anak Grants di tebing tinggi adalah Ivan Stupid Zero. Jadi gimana nih perkembangan di sana sekarang? Ya, perkembangan Grants ya, setelah pandemik ini ya. Tebing tinggi setelah pandemik ataupun semasa lagi pandemik masa pandemik ya, bukan setelah ya, belum berhenti belum ya? Lagi pandemik ini belum habis istilahnya ya. Untuk kegiatan gigs kayaknya ya belum ada sampai sekarang ini, belum ada karena memang pelopornya di situ, penggeraknya di situ ya Ivan Stupid Zero memang. Oh iya ya. Lagian juga apa, Helium tutup juga itu. Ya, tutup dulu ya sementara ya. Tutup untuk sementara. Jadi kalau personal apa namanya, musisi ya. Grants itu ya kumpul-kumpul gitu aja lah. Masih ada nongkrongnya masih ada. Ya. Cuman belum intens nongkrong kali ya. Iya. Belum intens nongkrong, beberapa personal, beberapa orang aja kumpul cerita. Kalau dulu mungkin di tempatnya Ivan itu di Helium itu. Kemarin itu kan ada acara Karin itu, sebetulnya mau jadi rutinitas itu, sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu kan. Iya, keren tuh. Tapi Karin. Karena rindu ya. Iya, karena rindu. Karin Grants. Karena apa nih, pandemik ini kan. Berhenti dulu. Iya, waktu itu aku juga sempat pengen main tuh di acara Karin, cuman band belum ada waktu itu. Termasuk datang yang orang dari Medan kan, Grants. Iya, kebetulan juga yang saya tahu tuh si Depresi Demon ya. Depresi Demon launching album di sana setahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu ya. Iya, 2 tahun yang lalu adalah itu sebelum terjadi pandemik itu. Jadi si Papercut sendiri gimana nih saat ini? Ya, saat ini Papercut ya masih apalah dibilang kan, masih ada tetapi terbatas dengan personelnya lah. Personelnya. Inginnya punya yang orang yang tetap, tapi ya itu tadi setiap macam ada gigs kayak gitu ya, main copot-copot aja lah dulu.
Oh, additional dulu ya, yang penting ada dulu lah ya, nggak masalah sih ya, penting betul. masih bawa nama Papercuts-nya itu Papercut ya. aja. Heeh. Kemarin album sorry ini. Oh ini nih, Iya. ini albumnya Papercut Nah, tahun berapa nih? Tahun 2019. itu 2018 18 ya, 18 akhir ya. Iya. Kalau nggak salah hampir sama itu kan, Iya. mau rilis Iya. kompilasi itu kan. Heeh. Ini nih album Papercut nih, dicari nih. Harus dicari nih yang punya yang suka musik grunge, terutama kita di acara Anak Grunge ini harus punya nih. Nah ini nih Afraid of Grunge. Iya, Ada apa Afraid dengan Afraid of Grunge? Ini Afraid of Grunge ini sebetulnya di situ ada maksud tertentu. Kita kan maunya apa namanya, bisa kayak band-band yang ada di Medan. Karena saya pernah dengar ini apa buatan-buatan yang Grand Invasion tuh, begitu saya hidupkan gitu kan, saya play musiknya, dia sound yang dibuat gitu sempurna gitu, saya rasa kayaknya keluaran hasil soundnya bagus gitu kan. Terus pingin juga membuat seperti itu, tapi rasanya yang dihasilkan ada rasa agak khawatir dengan ini sendiri, kenapa nggak bisa seperti Bisa nggak seperti itu gitu ya, Iya. seperti yang di saya pikir gini aja, itu apa namanya, kok bisa bagus gitu keluaran soundnya gitu kan. Mungkin ada yang apa namanya, mungkin gini ya, pengelolaannya orang sebetulnya kalau itu awal mungkin dari proses nih. Iya. Kalau proses recording ya, karena kan aku pun kan saya pun kan emang lagi orangnya banyak di belakang layar sebetulnya, di belakang proses-proses rekaman juga. Memang kadang-kadang saya sendiri gini sering mengerjakan orang lain nih, project orang lain, misalnya ada single orang lain, mini album orang lain gitu. Kadang-kadang di album sendiri, di band sendiri bingung nih, Iya. nih Sony udah sesuai belum? Iya betul. Padahal saya yang buat, saya yang mixing, saya yang mastering, jadi ini benar nggak sound seperti ini, Iya. bisa diterima apa enggak, apa ya, overthinking sebetulnya. Iya. Mungkin ini ya Iya. sebutnya Khawatir itu khawatir sebenarnya. ya, Khawatir karena khawatir, ya itu takut tadi, tidak bisa memenuhi. istilahnya kurang aduh, Direkam di pingin mana gitu. nih, Di? Ini direkam Vitamin K Record Vitamin K Iya. di tebing. di tebing. Ada di situ dari personal Slowet juga itu. Oh, Bersama dia dibantu lah. anak-anak Slowet ya. Ya kalau dipikir-pikir ya kan, inilah yang penting kita bisa apa namanya, Bisa rilis menunjukkan dulu pertama. kreativitas. Oh iya, betul juga. Iya. Aku Harus ingin apa namanya, aku ini ngegrunge, ada albumnya ngegrunge. iya. Terus sejak awal langsung bikin Papercut ini membawain grunge juga. Ya, terus The Papercuts Memang dari dulu Iya. suka grunge. suka grunge memang. Itu termasuk aku sendiri ya pribadi, kalau di grunge ini kenalnya ya sekitar 2005 saya. 2005 kenal. ya. Suka mulai suka musik grunge Iya, ya. itu pun sebelumnya memang suka-suka musik, hanya sebatas dengerin aja, band-band juga dengari, tapi karena ada kawan yang ngajak-ngajak gitu tadi kan, ayo kebetulan kan bisa bahasa Inggris, ini ada band-band ini pakai bahasa Inggris nyanyinya, kita cari aja orang ngaruh. Ada kawan-kawan yang di tebing ngajak saya ngeband gitu kan, supaya bisa nyanyikan dalam bahasa Inggris, memang bisa bahasa Inggris kan gitu kan. Jadi rasanya gak enak gini kalau apa namanya, nyanyi aja nggak ada megang gitarnya, nggak ngeband gitu. Try Karaokean gitu. iya, baru di situ terasa Aku juga asiknya ngeband. jadi ngebayangin karaokean, terus nyanyi karaoke tapi lagu Nirvana, nggak enak ya, teriak-teriakan gitu. Ya namanya Aku kalau pun belum ngeband. pernah karaokean lagu-lagu grunge. Maka pernah juga itu diajak ngeband, dijadikan vokalis, tapi yang nggak bawa apa-apa, nggak pegang apa-apa, rasanya nggak usah. Nggak enak juga, nggak enak juga. Nggak enak kan. Enaknya emang bawa main alat Iya, itu ya. enaknya megang alat lah. Kalau mau nyanyi ya pakai gitar, jadi vokalis, gitaris juga. Atau kalau nggak usah jadi vokalisnya, jadi
bass atau drumnya, yang penting ada alatnya main gitu. alat gitu ya, ada apa ya, tidak terlalu fokus ke, biar terlalu apa ya, ke vokal terlalu konsen juga kurang enak juga kali ya. Tadi kayak karaokean itu kan. Nah, atau gini, mungkin kita nggak punya gaya kayaknya. Iya kan? Bisa jadi. Aku pernah nih, jadi manggung biasa main gitar, terus enggak gitu, megang mic. Ini mau kayak gimana? Terus jadi udah beres tuh ada videonya, kayak orang pidato jadinya, cuma gini-gini doang. Nggak enak banget kedengarannya. Tapi memang itu tergantung sama apa juga kan, apa karakteristik kita juga. Kalau kita nyanyi, aku sendiri ya seperti itu tadi, karaoke yang rasanya aku nggak cocok gitu kan. Ya. Ada kawan bilang nggak cocok lah kalau nyanyi harus ada pegang alat, ini baru keren katanya gitu. Iya, Tapi iya. ada juga yang nggak, yang dia hanya vokalis tunggal gitu kan, nggak megang alat, nggak megang instrumen. Ya ada juga macam band-band yang dari luar negeri kan. Iya. Urgent sendiri makin keren nggak pegang alat. Iya, mungkin gila ya. Iya, mungkin senang Mungkin gila lihat kan. si Eddie Vedder ini, Eddie Vedder, terus padahal sama nggak pegang Glenn gitar Stanley gitu, mungkin brutal gitu. Karena cocok, memang tampilan dia cocok. Kalau macam aku sendiri disuruh nggak cocok. Nggak percaya diri kan. Intinya kita mawas diri. Memang sendiri. So tahu. Oh, jadi si akhirnya buat inilah ya, Iya, Papercut ya. Membentuk Papercut sendiri kapan ini? sebetulnya Papercut udah cukup lawas juga gitu, maksudnya udah lama, itu tahun 2008. Mulai ketika pertama kali 2008 jadi tahun 2005 mulai suka-suka musik. Iya. Itu nggak langsung bikin band ya? nggak bikin band karena terpancing sama kawan yang ngajakin ngeband tadi kan. Sebetulnya nggak pala nanggapi, cuma karena diajak nonton ngeband, lo kok enak memang ngeband ini. Iya. Ya, asik juga, bisa Nonton band ya, apa, terpacu jadi juga pemain adrenalin band. ya. Iya, jadi pingin main band lah kan. Akhirnya main band. Tapi bapak ini satu bapak guru nih. Jadi karena makanya ini liriknya bahasa Inggris semua. Ini guru bahasa Inggris nih. Guru bahasa Inggris. Jadi Hello, how are you? udah bisa kayak gitu. Kalau aku udah, kalau ada yang nanya gitu, tapi ada, kita aja jadi kenal ya, jadi tahu tuh Andi juga sendiri sebagai guru bahasa Inggris. Mungkin suatu hari kayak tadi saya dapat e-books yang bahasa Inggris, E-book bahasa yang Inggris bahasa ini. Inggris. Mungkin ada juga nanti perlunya sama ini gimana nih dibacanya, kayak gimana, mungkin seperti itu. Tapi saya yakin kok setiap orang yang ngeband ini ya, karena dia kan ada kiblatnya. Misalnya kalau Grunge ini kan kiblatnya macam ke arah Seattle sana, ke arah Seattle, Amerika. ya. Dia tuh, saya yakin sepenuhnya pasti ngerti bahasa Inggris. Ya. Cuman karena ya inilah karena kita tinggal di Indonesia ya. Iya. Sehari-hari kan ngomongnya bahasa Kayaknya Indonesia. macam seperti dasar gitu kan, harus bahasa Inggris gitu. Ngeband ini kayaknya penting ini dalam ngeband ini ngetahui bahasa Inggris gitu kayak. Betul juga sih. Ya Karena kita pun kan karena dengerin lagu kan, baca liriknya. Iya. Sorry nih, barusan ada sedikit. Jadi memang kalau ya karena kita denger musik musik yang notabene dari ya kita kan Grunge ini kan kiblatnya kan ke Seattle ya. Iya, Seattle, walaupun kita sendiri juga nggak tahu Seattle itu kayak gimana gitu di Seattle-nya. Cuman rata-rata kan musik-musik dari Seattle ini yang mempengaruhi kita nih. Sebetulnya Grunge ini kan nama lain dari kata alternatif ya. Alternatif. Sub musiknya dari alternatif sebetulnya, sub genrenya. Karena
saya pernah bilang gini, kayak jadi di dunia ini musik itu cuman ada pop sama rock. Nah di tengah-tengahnya ini alternatif. Ya. Kalau kita menyanyikan lagu agak slow bisa agak ke pop, kalau agak ngerok ya jadi agak keras jadi agak ngerok gitu. Dan rock ini kan nanti bisa berubah nih, ada punk di sana, ada hardcore, ada metal, dari rock tuh, ya kan. Dan Seattle sendiri menurut saya sih kultur sendiri, Iya nggak? Iya. Itu kan. Jadi band-band band-band asal Seattle sana memang soundnya seperti ini gitu. Waktu itu seperti ini gitu. Ya yang saya pelajari ya dari apa Nirvana kan, Mudvayne, Mudhoney mah band metal Amerika. Mudhoney, terus Pearl Jam sendiri ya. Pearl Jam, Soundgarden, itu kan sebetulnya kan beda-beda sebetulnya musiknya. Cuman karena keluaran dari Seattle itu, jadilah disebut itu Seattle Sound ya, Seattle Sound, grunge, mulai grunge karena kasar-kasarnya mereka. Terus kalau kayak Stone Temple Pilots itu bukan Seattle ya. Bukan Seattle. Cuman mereka di masa itu, di masa itu mungkin mereka juga sama seperti kita berkiblat ke Seattle mungkin. Awalnya mungkin seperti itu. Karena setelah album-album berikutnya mereka mulai berbeda nih, ya kan? Sound-soundnya berbeda, kayak Sepultura album pertamanya kan grunge banget ya, Seattle banget gitu kan. Begitu udah mulai album ketiga, keempat udah mulai beda lagi, itu udah ngerok-ngerok biasa. Siap dari Sepultura, kemudian ada yang baru tuh apa namanya tuh, sampai kagum dengan apa, Muse. Yang pertama Muse kan awal-awalnya kan grunge-nya kerasa banget gitu. Dari Muse ya, Creed album pertamanya kan udah vokalnya si Scott Stapp itu kan mirip Eddie Vedder. Jadi istilahnya terus kita berpikir habis dari Sepultura, pikir kan nggak ada lagi kan, rupanya ada Muse. Dengar Muse kayaknya dapat lagi nih. Begitu kangen dengan apa namanya, Eddie Vedder kan, rupanya dapat yang tadi Creed kan. Terus ada Afrika, dari Afrika si Sitter kan baru yang kemudian apa kan, langsung kayaknya senang dengar Audioslave itu kan. Audioslave, apalagi Audioslave sejak kan itu kan apa, Soundgarden bubar waktu itu kan, kita juga anjir bubar gitu kan. Saya bubar, terus ternyata buat sama orang-orang apa, Rage Against the Machine ya, bikin Audioslave. Itu musik keren banget tuh. Terakhir kita ke apa kan, Foo Fighter itu ya. Di situlah Foo Fighter album pertamanya aja masih grunge gitu, kesini-sininya dia udah mulai ya itulah alternatif. Tapi syukurlah di Foo Fighter ada yang mewakili terus grunge itu dibawa sama si Dave Grohl sini ya. Tadi ini bukunya nih. Jadi identik dia. Jadi identik. Dia memang keren nih. Kalau teman-teman udah baca ini Dave Grohl ini keren juga nih ceritanya. Maksudnya dia berusaha gimana ya mungkin kerasa juga saya jadi berusaha melepas dari Nirvananya itu sendiri, tapi nggak bisa lepas gitu karena emang udah mendarah daging, iya kan, udah mendarah daging. Dari orang taunya Nirvana itu Kurt Cobain, Chris Novoselic sama Dave Grohl. Padahal drummer sebelum-sebelumnya banyak, cuman album Bleach aja udah beda kan. Cuman ya itulah, jadi musik itu kultur kalau aku bilang kultur. Karena setahun-tahun ini, belakangan ini saya cek juga Sub Pop, labelnya si orang-orang grunge ini dulu ya. Tinggal Mudhoney yang di situ. Ada satu lagi band yang noise rock gitu ya, noise rock mirip-mirip Nirvana album Bleach.
Ya grunge-nya kayak Blitz gitu. Iya. Album Blitz kan, Blitz, Nevermind sama In Utero udah agak berbeda kan. Ada namanya Melt, nama bandnya Melt, tapi bukan orang Seattle. Kurang Seattle. Iya, orang Kanada. Ya, udah beda lagi ya. Begitulah kan kalau kita ke apanya ke luar negerinya kan. Kalau ke lokalnya ya inilah terbantu kan, ada rupanya yang lokal yang punya apa kan, apa namanya, seperti band yang di sana tetap memunculkan sound itu. Iya, sound-soundnya yang nggak dapat dari luar negeri, dari dalam negeri, dari lokal sendiri pun ada, tertolong lah gitu. Tertolong juga rasa iya. hati. Rasa hatinya kita, oh ya udahlah, nggak bisa ini sama Seattle-nya sendiri, lokal dulu aja. Ya band lokal yang agak mempengaruhi si Peppercut sendiri atau buat Ani sendiri. Ya kalau yang untuk Peppercut itu yang pengaruh kali dengar seperti Navicula. Termasuklah dulu sempat juga dengar apa namanya, Konspirasi yang si C itu. Iya, apa itu proyekannya si Marcel ya. Proyekan yang apa namanya, yang kompilasi grunge yang dari Jawa sana itu. Apa yang Grand Estate yang gitu. Iya. Dan kemarin tuh ada apa namanya tuh? Total feedback itu sampai 1, 2, 3, 4, 5 tanam itu kok terus ngikuti kayaknya ini, wah apa nggak ada dari luar negeri, misalnya berita dari luar negeri udah di lokal rupanya terobati juga gitu. Iya sih sebetulnya, dan kadang-kadang dulu saya pernah gini begitu ngapain gitu dengerin band-band luar gitu sebetulnya. Tuh band-band di lokal kita pun banyak ternyata. Yang ya anggaplah mirip-mirip band luar sih nggak masalah gitu ya. Jadi kadang-kadang malahan saya jadi suka dibalik-balikin, misalnya kayak gini, band ini mirip band luarnya si ini gitu. Iya. Bukan, band luar ini ngikutin band kita, kata gue. suka menghayal begitu. Bukan menghayal, kalau ya ada anak-anak nih misalnya, ya sorry ya misalnya ini ya misalnya Peppercut nih mirip band apa, misalnya band Seattle-nya misalnya mirip Soundgarden gitu misalnya. Bukan, kalau aku tuh Soundgarden ngikutin Peppercut, mana ada katanya, tapi resep nih. Jadi apa? Jadi guyonan tapi debat ya, siapa tahu ya. Belum tentu kita taunya band lokal ini ngikutin keluar gitu kan. Band ini belum tentu. Mungkin juga band luar itu ngikutin kita juga. Iya kan? Tapi gitulah tadi kan, kalau seandainya band-band yang ada di band lokal ini yang ada di sini ya kan, rasanya wah udah menjadi saya sendiri gitu, macam kecarian gitu kan istilahnya. Ada lagi band yang seperti ini dengan sound seperti inilah yang paling di apa kan dicari, diingini. Kadang-kadang kita mikirnya bisa ya dia bikin sound kayak gini gitu ya. Walaupun kita dengar dari apa namanya band-band lain tapi yang bukan grunge gitu kan, enak, tapi kalau udah terdengar sound kan gitu, wah ini yang dicari bisa gitu. Mereka gitu. Bukan berarti hanya grunge saja, kita dengar juga ada yang macam-macam slow rock juga dengar, macam-macam harus band new metal cari-cari. Tapi rasa rindu itu tak bisa dibohongi juga kalau udah dengar suara grunge gitu. Iya sih. Kayak gini aja, ini juga balik lagi ke saya dulu kan sempat lama gitu di salah satu genre itu banyak orang tahu tuh saya di genre itu gitu. Begitu saya main di grunge, mereka pada bener nggak nih orang main grunge gitu. Padahal sebelum saya ke situ saya main grunge dulunya. Cuman karena ya satu band saya bubar itu, terus nggak ada teman, terus rezeki saya adanya di band itu misalnya, di band yang genrenya beda, padahal dia nggak tahu di playlist saya ini
pasti ada Plastik. Iya. Kalau band lokal ya, Iya. Plastik, Netral album pertama. Terus Ini netral tuh mewakili juga. iya, Netral album pertama itu kalau menurut aku sih grunge gitu ya, grunge banget gitu. Terus Plastik album pertama juga sama. Iya, plastik. Terus ada band namanya dulu ada 3 band. Oh, Belum dengar ya. Dia cuma satu album. Musiknya keren nih. 3 band itu. Orang begitu aku dengerin tuh, ini dan gini nih orang nih kayak Tayandi nih. Bisa kayak gini nih gitu. Ini orang dan gini nih. Cuman sayang tidak continue gitu. Nggak ada lagi album-albumnya, nggak ada lagi. baginya kalau macam aku sendiri kan, atau ya khususnya aku sendiri lah, kalau gegeran sini kan, gegeran sini rasanya macamnya nggak ada suatu unsur harus begini, Ya harus begini, itu harus gitu. intinya apa, satu kebebasan ya buat kita. bebas di musik ini kan, kayaknya di geran sini lah kena bermusik kan, nggak harus diatur cara ini ya, cara ini. Ya kadang-kadang ya gimana ya, kadang-kadang kita tuh malah gini nih, sebetulnya gini, banyak band yang dulunya bilang grunge, begitu udah jalan mereka nggak mau disebut grunge. Ya, Ada yang gitu kan ya, kayak sorry ya, kayak Nirvana sendiri pun nggak mau ya, sebut grunge. ya, ya. Saya kata si Kurt Cobain aja, saya seorang punk rock katanya. Ya, dia tetap mengikuti punk rock. Punk rock ya, karena dia pengen bikin musik punk ternyata itu. Itulah katanya apa, punknya Seattle kata si Opal tuh. Opal dari Belum Tuh Atom itu. Makanya dulu ada pernah kawan juga ngajak, ayo kita bikin band seperti ini, misalnya sound yang seperti metal, seperti apa. Tapi kemampuan aku gitu terbatas, nggak bisa ke keahlian ke situ, keterampilan itu. Iya. Jadi rasanya sembarangan ini enaknya untuk di grunge. Sembarangan gitarnya. Iya, banyak orang yang bilang ya sembarangan apa gitu. Ternyata nggak bisa juga dikatakan begitu ya. Ada kawan juga dia main selorok begitu rapi kan, band-band yang selorok yang dengan gitar gitu kan. Saya tengok gitu bang, rapi. Cuman shredder gitu. Iya. Sedangkan aku sendiri sama sekali nggak bisa seperti itu. Jadi lebih enak kan dipikirkan ya sembarangan Jadi gitu kan. begitu dengar musik grunge nih, ini musik gue nih. Ya kan? Ya, musik gue nih. Ya, aku pun dulu gitu sama. Apalagi aku hidup dulu di era musik hard rock itu yang lagi hipnya nih. Iya. Di mana-mana orang festival itu bawain Bon Jovi paling murah, paling gampang Bon Jovi katanya. Bawain Poison, bawain Guns N' Roses, Metallica paling stres-stresnya. Sempat ini aku dulu kan di nyari orang yang pintar main gitar, minta ajari gitar penjarian finger semua kan. Jadi Capek ya? setelah tapi setelah ada tidak sampai sebulan saya tengok capek kali rasanya gitu kan. Tapi memang itu untuk band yang seperti itu memang keharusan sama orang itu kan. Iya. Karena aku mengalami kesulitan, cari yang seperti grunge saja nggak ada sulitnya. Karena tinggal bunyi rip gitar tinggi, tarik udah jalan. Memang awalnya kelihatannya ini nih musik gampang gitu ya. Iya. Tapi kalau pas kita udah terjun di grunge sendiri nggak gitu-gitu amat ya. Iya. Ada teknik-teknik juga khususnya gitu. Iya. Ternyata begini. Dulu yang diajarin sama teman Andi pun bisa kepake nih. Iya kan? Ya itulah. Kadang-kadang ya itu main musik grunge katanya gampang. Enggak juga. Ya kan? Enggak juga. Kita harus ya kalau intinya beginilah. Kalau main musik tidak disertai dengan jiwa kita. Ya kan? Soal kita mainnya di situ nggak akan kena tuh. Iya betul. Ya kan? Itulah sebabnya dulu kan waktu cari-cari album-album grunge itu kan, karena sering mendengari album grunge terakhir coba-coba bikin demo yang kita nggak jauh pergi dari situ juga jadinya. Betul. Kalau pikir-pikir pengen istilahnya bikin lagu-lagu kayak yang selorok, kayak yang Aerosmith, Bon Jovi kan pengen, tapi cemana kita bikin ya kan, kayaknya bisanya kayak gini aja. Biasanya gini aja gitu. Bebas di ground sini gitu kan. Betul. Ya inilah apa ya, kalau aku sih
melihatnya waktu zaman si Kurt Cobain awal-awal itu sebagai seorang pemberontakan yang indah gitu. Iya. Yo. Buku tadi ya. Iya, dari bukunya pun dia ditulis begitu ya. Perasaan aku pun dulu gitu. Dia keluar dari jalur. Ya kan waktu itu kan emang di masa itu kan musik, kalau zaman sekarang kan musik udah berbaur, udah macem-macem. Ya kan? Musik ini digabung sama inilah, musik itu digabung sama ini kan gitu kan. Kalau zaman dulu itu kan masih terpatok-patok seperti itu. Iya. Hardcore, hard rock, punk, hardcore, zaman itu udah bisa. Grunge pun sebetulnya udah naik, cuman kita di Indonesia ini telat. Taunya orang begitu Nirvana jadi dengan Smell Like Teen Spirit-nya, grunge mulai dikumandangkan, orang mikirnya itulah grunge. Padahal enggak juga kan. Tapi bagi gue sendiri bukan hanya nih mentok di grunge itu, enggak, kita dengar juga kok musik. Iyalah, pastilah harus. Kita kan musisi kan, jadinya. Karena kadang-kadang kaget lihat-lihat yang bukan tipe-tipe sama pemusik-pemusik dari luar negeri, bukan tipe-tipe sama macam dia main grunge kan, tapi tiba-tiba menyebutkan, ngidolakan, memuji tentang grunge. Wah, jadi suka sama band itu yang bilang. Iya. Oh ini band macam band-band yang luar yang misalnya bikin dari seluruh bilang kan, wah itu Nirvana keren, band-band kan keren, jadi karena dia kan wah jadi suka deh sama band ini. Karena pernah nyinggung Nirvana ya, dia sendiri suka grunge, dia bilang suka ya daripada dia ngejelek-jelekin. Atau kan kalau orang bule, orang luar negeri itu, orang bule ini kan emang mungkin budaya ya. Iya. Jadi kalau dia emang nggak suka gitu. Ya kan? Pernah lihat atlet sepak bola dia pakai baju Nirvana, wah jadi suka sama atletnya itu. Iya. Karena dia film ini pun saya film Jesse Jones. Kan? Ada serial TV di Marvel gitu. Netflix kalau nggak salah. Jesse Jones. Jadi begitu buka pintu di kamarnya poster Nirvana. Betul. Jadi suka sama artisnya itu. Jadi aku juga jadi suka banget sama film ini. Ada Nirvana gitu. Kadang kita jumpa di jalan ada orang yang pakai baju macam-macam, baju grunge, dan pakai baju Nirvana, padahal dia nggak ngerti musik. Jadi suka juga sama aku juga jadi abang itu. Keren juga abang ini nih. Jadi gitu kan. Iya. Pernah tuh lihat ada orang pakai baju Nirvana. Jadi kan kalau kita lihat tampangnya yakin nggak tahu tentang Nirvana. Dia ini hanya kebetulan beli baju cantik atau beli baju dihadiahkan dipakai dia. Jadi karena dia pakai itu aja langsung, aku suka sama abang ini. Padahal kalau kita ajak cerita musik kita belum tahu dia tahu apa enggak. Kayaknya mau sama abang keren nih. Memang ya kadang-kadang ya itulah, kayak saya lihat malahan ada yang pernah tuh, ada yang juga seperti itu. Jadi security itu bajunya nih panah gitu. Cuman dia nggak ke ini, nggak bajunya kelihatan itu. Suka Nirvana mas gitu. Enggak katanya, nggak tahu apa itu Nirvana katanya. Dia nggak tahu. Nggak tahu, tapi ada dia respect sama dia kan. Yalah, keren kata gue. Ya nggak masalah itu. Mungkin aja deh nanti suatu saat jalan-jalan depan rumah masuk paret karena dia pakai baju Nirvana, wow kita bisa langsung nolong, ini orang keren, ini sahabat keren ya, bantu ya. Nah bisa jadi gitu. Padahal kalau ditanyai nggak tahu. Ya gitulah, jadi influence-nya ya. Influence-nya. Terus jadi selain grunge ini menurut Andi nih kedepannya kita gimana? Ya kalau bisa grunge ini kan tetap yang yang ditunjukkan buku ke saya. Itu grunge still alive. Itu kalau bisa itu terus dipertahankan. Ini ya mungkin kita punya waktu atau masa kan, giliran kita habis mungkin karena ada moto grunge still alive, pasti ada regenerasinya itu ya kan. Iya regenerasi penting ya, generasinya. Mudah-mudahan yang kita yang ada sekarang ini kan, yang udah berkreativitas, sudah membuat musik, membuat lirik, kemudian ada generasi yang di bawah kita nanti kan,
ikut mendengarkan, ikut menyimak, lama-lama aku Nah, lahir dia rasanya. sejauh ini nih buat si Papercut sendiri masalah dokumentasi, misalnya apalah, ini kan udah ada nih salah satu nih album, Iya, ini kan salah satu dokumentasinya si Papercut, iya. bakal ada album-album berikutnya kan nih? Papercut sendiri kalau di situ udah 10 ya. Hmm. Sebenarnya Papercut ada 10 lagi tuh. Udah siap ya? Iya, cuma Wih. ya kita belum bikin belum di track Karena gitu. personil belum Iya, apa ya, belum siap mungkin ya. Mungkin ya terpengaruh tadi kan, kayaknya punya keinginan seperti sound hasil sound gitu yang dikeluarkan di Grand Invasion tuh. Kalau aku sendiri luar biasa kali, aku sering dengar itu bunyi soundnya, wah gitu kan, istilahnya pengelolaan soundnya tuh, mixingnya itu. Di Grand Invasion yang 1 sama 2 ada band favorit kan nih? Tetap di Semua? situ hampir semua, karena itu Grand. Gak bisa dipungkiri lagi, angkat tangan ini Grand ya kan. Tapi kalau dipikir-pikir di situ ya itu tadi ada band-band yang seperti apa ya, Dispenser, terus Demo, Rajin tuh Dispenser tuh, kayak gitu juga Dispenser, iya, rajin tuh rajin. Kadang apa Dispenser apa ya, Ucup ya, usuk. di daerah Binjai sana, kadang salut nengok bisa tetap ada itu kegiatan itu. Ya, Tetap ya memang kemarin pun kita sempat membahas usuk nih, ini orang nih dia nggak berhenti ya, terus, iya. ada aja ide-idenya keren, top, inspirasi juga. Iya. Jadi memang gimana ya, terus kalau di tebing sendiri bakal grunge menurut Andri bakal bisa survive Ya kalau aku sendiri apa tergantung Maipan? kita Nah, sih juga ya. sebetulnya ayo harus Maipan. ya, harus ada ya Ayo Maipan ya gitu kan? Maipan. Cuman mungkin regenerasi harus ada ya dia. Iya, regenerasi. Kalau kita sendiri tetap ingin ada regenerasi, walaupun gigs gitu macet di situ. Band apa di tebing, band grunge tebing yang kelihatan aktif siapa aja nih? Ya Selain Papercut, terus si Stupid Zero ya, ya terus siapa lagi? Slow Slow White, terus ada satu lagi siapa ya? ada Atmosfer ya. Walaupun kita sekarang keadaan di tebing itu ya belum bisa kita harapkan seperti apa Kemarin-kemarin gitu ya. keinginan kita kemarin kan, tetapi masih ada lah keinginan untuk secara personal kumpul-kumpul tetap membicarakan apa nih pergerakan grunge ini, walaupun ada adik-adikan gitu kan, ya kita bisa menunjukkannya secara pembahasan aja lah. Betul. Gitu kan, nggak usah secara musik. Memang lebih patennya itu kalau misalnya ada acara musik grunge, kita bawa adik-adik atau yang lain untuk regenerasi kan. ini loh grunge, grunge tim tebing tuh begini loh gitu ya. Tapi karena ada pandemi, ada cara lain seperti di nongkrong itu lah dibahas, di nongkrong itu nanti dibicarakan tentang ini perkenalkan ini grunge ini akhirnya lama-lama dia menarik apa sih itu grunge gitu. Apa ya itulah grunge still life gitu ya. Atau terus berjalan ya bawa gitar sambil nyanyi lagu grunge, karena kalau kita bikin seperti kita konsep seperti acara susah izinnya saat pandemik ini. iya ya. Kita bisa didatangi mungkin. Padahal kan kemarin udah ada imbauan dari pemerintah, Iya. boleh ada apa Ya sedikit lagi tuh ya, acara-acara boleh lagi lah katanya ya, karena kan walaupun udah dibuka bioskop udah bisa buka lagi, walaupun dengan protokol kesehatan yang kadang membuat kita pusing juga. Terus sementara dari yang situlah dulu nongkrong sambil bawa gitar sambil ngopong-ngopong pelan ya, siapa tahu nanti dapat tempat lagi si Helium plus bisa kayak kemarin lagi, supaya nanti keren tuh. ada regenerasinya dari situlah dulu. Betul. Atau ya berupa forum ecek namanya ya, kumpul-kumpul sambil ngopi. penting lah itu, yang apa-apa yang penting. Padahal kalau harapan kita kan
dia ada acara gigsnya, ayo inilah Grants, tapi karena keterbatasan gitu kan keadaan. Iya, saya buat underground sini pun salah satunya begitu. Betul. Jadi saya nggak bisa terus terang aja, secara pribadi juga nggak bisa aktif seperti dulu, harus ikut nongkrong gitu. Karena kan buntut udah gede-gede gini, udah perlu ekstra. Terus ya saya itulah bikin band, terus aktif lagi. Ya coba seperti ini acara underground sini, alhamdulillah Andi bisa datang dari jauh sana ke sini, padahal ada niat saya ke sana, cuman waktunya belum tahu. Cuma kebetulan lah, alhamdulillah bisa ya. Bisa datang. Terima kasih juga ya dia sekali lagi ya. Namanya itu ya rasa gitu. Rasa ini kalau yang istilahnya sesuai dengan keinginan rasanya susah gitu kalau kita buat lah di tebing kayak gini juga nggak apa-apa, kayak aku aja model kayak gini aja nggak masalah tuh. Bikin podcast ngobrol, nanti cobain ajak Ma Ipan lagi tuh biar bertaring lagi dia. Iya, udah lama juga gak ketemu Ketemu Ipan kapan ya? Sebelum pandemik sih. Saya waktu ada kebetulan ke tebing bisa ketemu dia. Ya itu. Terus selain papercut ini, ya mudah-mudahan sih saya biar Andi bisa rekaman album baru lagi, katanya udah ada 10 lagu baru lagi. Ya, punya 10. Dia juga aktif loh di Instagramnya, ikutin Instagram papercut. Ya, aktif dia. Bikin ngejam sendiri. Ngejam sendiri. Nggak masalah nih. Itu buat apa ya? Membuat band kita tetap aktif tuh. Itu namanya apa ya? Tadi lah rasa resah ya. Rasa ingin, aku pingin pingin ngumpul ngeband gitu kan di suatu acara, karena berkepanjangan tak pernah ada, ya udahlah bikin sendiri aja. Akhirnya begini aja dulu ya, nggak apa-apa lah nih. Aku pun kadang-kadang pengen begitu, cuman alat-alat juga lagi nggak ada. Itu ukulele patah. sampai kawan-kawan kantor pun karena sering nengok di Instagram itu juga kan, dia sering lihat ada bacaan grunge gitu, dia pun sendiri bingung grunge itu apa. Iya, sampai aku dipanggil Pak Guru grunge ya. Pak Guru grunge gitu kan, padahal mereka sendiri grunge itu sendiri cekokin murid-muridnya, cekokin racun muridnya. Jadi atau gini nih, nanti sama muridnya gini, Bapak ada album ini nih misalnya, atau cari kalian lirik lagu apa ya kalau sebagian jangan terlalu Nirvana lah liriknya. Kasih si lirik Eddie Vedder tuh yang agak-agak apa ya, album Pearl Jam yang kesini lah, mulai Pearl Jam atau apa yang baru-baru, jadi suruh dari lirik itu suruh terangkan apa itu maknanya kan ya, siapa tahu kan sastra kan, ya kan sastra gitu kan, dari lirik misalnya album apa ya, aku lupa ingat misalnya lagu Dokter lah misalnya, mitologi ya album mitologi Dokter misalnya. Coba tahu nggak arti Dokter ini apa? Kalau album Ten sama album VS itu masih agak kelam-kelam tuh lirik-liriknya. Cocoknya di situ kalau Pearl Jam sesuai dengan sekolah Jeremy. Ya, Jeremy ya. Atau Jeremy spoken in class today class. Nyeritain si Jeremy ya. Atau Alive juga keren tuh. Cuman ya orang bingung juga. Itu memang, aku dulu pertama kali baca lirik si Eddie Vedder itu, yang Alive itu. Ini orang keren gitu, bisa ngomongin dia, jadi ceritanya jadi ibunya, ngasih tahu anaknya bahwa bapaknya begini gitu kan.
terus si Eddie Veddernya seperti ini, jadi apa ya, mengembangkan satu lirik itu keren banget gitu. Kekuatan musik juga, lagu juga ya dari musik lirik ya itu pasti ya, sendiri. iyalah pastilah Harus punya arti, ya, punya makna. kayak Ani bikin Papercut yang 10 lagu ini pun kan Iya. pasti lirik-lirik ini ada bermakna-maknanya kan nih, Ya, ya kan. di situ memang ada pengakuan di lagu Alkohol itu, memang aku bikin suatu pengakuan karena di situ di lirik pertama tuh sampai ada 4 kalimat ke bawah itu memang aku bikin apa, datang gitu kan, kamu datang kemudian kau tinggalkan, terakhir hilang, ya aku nggak punya pengganti yang baru lagi, tetap aku pinginnya kau aja. Itulah. No ini apa? No Di- that you gone, di apa ya, leave me alone. itu sekarang udah pergi, udah ninggalkan semuanya, tetapi aku tetap apa, Nunggu tetap gitu, setia tetap gitu, setia gitu ya. di jalurnya ini Tuh, Grand kan, Sense. keren situ. Kalau kelihatannya kayak ini. Alkohol ini bukan nyuruh orang Oh beragama. ya, bukan, kadang orang salah persepsi kan. Ini dulu kan, ini kadang ditanya sama apa namanya, kawan-kawan kerjaan, wah lagumu pun nggak bagus, judulnya Alkohol, ngajak orang mabuk loh. Ya udahlah, bukan orang musik, nggak usah. Iya, harusnya iya, makanya itulah Bapak punya ini misalnya lirik begini coba sesuai persepsi sudut pandang kalian gimana, itu jadi pelajaran juga kan nih. Karena saya dulu pernah jadi bukan guru sih, ya guru-guru juga. Iyalah, Guru-guru apa semua orang rasanya kalau dia memberi suatu pengajaran udah guru itu. Iya. Walaupun dia bukan guru, ayo mari ku ajari main gitar, aku rasa udah guru. Iya. Terus Ayo ku ajari masak, rasaku udah guru. iya, oh iya, kita ngajarin orang gitu ya. Ayo aku ajari apa, menjahit gitu, bikin bunga, kayaknya itu udah guru. Iya. Cuman labelnya aja nggak ada istilahnya, apa namanya kan, surat gurunya. Betul. Karena SK gurunya. karena kalau ini kan emang udah ada SK-nya. Iya. Kalau aku nggak ada. Oke, Ndi. Oke, ya. Kayaknya cukup sekian dulu ya ngobrol-ngobrol kita. Terima kasih ya Ndi ya udah datang ke podcastnya Underground sini. Siapa tahu nanti saya bakal datang ke sana ke tebing, kita ngobrol lagi nanti di sana sama teman-teman. Ini podcast apa tadi, Underground tadi, kayaknya itu memang bagiku apa ya, ini panggilan, Wus, rasa, istilahnya inilah tempatku. Inilah yang kayaknya yang ini apa namanya, keinginanku gitu. betul. Oh, makanya buat kayak gini nih di Medan. Karena apalagi selama belakangan ini kan kesusahan ngegrans lah pokoknya aku. Nah, atau bikin vlog dari apa, dari misalnya dari IG itu, Iya. IG live misalnya, IG live Iya, gitu. itulah. Guys, aku begini, oke, bahasa Inggris juga nggak apa-apa, biar Makanya aku juga belajar bahasa Inggris apa juga. namanya, kesusahan ngegrans ini ya aku tuangkan aja lah di IG gitu, aku ambil gitar, main gitar sendiri lah. Nggak masalah nih, yang penting apa, ada ekspresi kita biar keluar, apa segala kan. Nggak mungkin kita kan guru pun pumet juga mikirin anak murid-murid yang Iya. yang kadang-kadang lebih memberontak dari Kurgebain. Tapi nanti kabarin temen itunya, murid-muridnya nih, Bapak masuk podcast Underground, subscribe ya gitu. Ya, oke. Coba tahu murid berapa? Satu kelas 40 orang langsung 40 orang subscribe. Kalau enggak naik. Ngancem. Nggak ada. Aman kalau kita aman. Oke nih, sekali lagi thank you ya. Ya, Sukses sama-sama. terus sama Papercut-nya. Friends of Grants. Harus beli buat teman-teman, hubungi IG-nya Papercut aja langsung. Iya. Mudah-mudahan nanti kalau udah banyak bisa dibeli di distro saya. Distro saya lagi masih gini. Iya. Masih belum berkembang, tapi nanti bakal ada. Ya, thank you. Thank you. Sekali lagi nih. Kami juga dari Papercut mungkin ada yang mewakili dari sana. Ya, Yang ucapkan
makasih lah. Sama-sama. Aduh, keren banget dari Pokoknya setelah dari sini apa namanya, ada lagi deh yang seperti ini. Amin. Ada tamu baru. Iya, pasti insya Allah bakal ada. Karena Tamu baru. memang niat saya pengen menggali terus gitu si underground ini. Ya kalau nonton underground yang tadi malam atau tadi malam ya, Iya, tiap iya. malam minggu tuh. Jadi underground ini utamanya bakal rilis tiap malam minggu biar menemani orang malam mingguan. Jadi nanti siapa tahu ada nobar gitu di mana. Wis, sombong. Jadi buat menggali si grunge ini, dan saya pun ada rencana kayaknya karena saya suka nulis nih. Iya, Suka nulis, ada beberapa blogspot saya juga tentang musik sih sebetulnya. Apapun saya tulis itu. Terus ya mungkin grunge ini bakal saya tulis juga dalam bentuk buku. Iya. Itulah sumbangsi saya dulu. Sumbangsi, betul. Di buku. Sumbang sih. Saya juga belum tahu bentuk bukunya bakal seperti apa, cuman saya bakal bikin sumbangsi saya di bentuk buku gitu secara personal ya. Kalau band kan saya bikin di Red Konspirasi. Ya disitulah secara band, secara musikal. Jadinya kalau apa namanya, kalau ada kesukaan, ada kehobian kita tuh harus ada lah sumbangsinya. Nah betul. Bukti ya. Inilah underground ini sumbangsi saya sekarang saat ini. Ngegeran ada sumbangsinya di Grans. Betul. Kita ya siapa lagi yang bisa mengaktifkan grunge ini kalau nggak orangnya itu sendiri, ya kan? Betul kali. Kalau di tebing di tebing nggak ada yang kayak gini, atau Andi bakal sendiri di sana. Siapa lagi nih? Nggak ada lagi kan. Tapi kalau Andi sendiri yang bergerak, ya kan, bergerak sendiri aja dulu aja, yakin teman-teman ngobrol-ngobrol, akhirnya kan kebetulan kayak tadi kita ngobrol-ngobrol juga waktu off air sebelum ini kan, saya dibantu oleh teman-teman dari Slow White gitu kan. Itu kan mulai ada interaksi juga. Mungkin nanti dari teman-teman si Atmosfer ikut gabung, yang notabene mungkin emang umur di bawah, tapi kan nggak masalah, regenerasi kan. Bisa bergabung, bisa buat apa sesuatu. Si Karin ini dilanjutkan lagi. Karin tuh keren namanya tuh, istilahnya Karin Grunge. Enggak masalah istilahnya ini adian enggak ada. Kalau udah bermusik tetap ya. Oke nih, sekali lagi thank you ya. Thank you datang udah di acara underground ini. Sampai ketemu lagi. Jaga kesehatan kalian. Andi juga hati-hati. Semua jaga pulang kesehatan. ke tebing. Thank you Andi. Ya sekali lagi. Salam. Ya.